Hai semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai peptic ulcer disease atau disebut juga ulcus pepticum atau yang biasanya dibilang sebagai luka pada lambung. Nah, untuk definisinya atau penjelasannya sendiri itu merupakan peradangan terbuka pada lapisan dalam perut meliputi ulcus gastrik atau duodenum, yang dimana ulcus gastrik itu yaitu luka pada lambung tadi, dan ulcus duodenum itu yaitu luka pada usus 12 jari. Penyebab yang paling sering itu yaitu infeksi H. pylori. Nah, atau juga penggunaan kortikosteroid atau NSAID yang terlalu lama. Obat NSAID itu apa sih? Nah, obat NSAID itu ada berbagai macam. Yang paling seringnya itu adalah obat-obat yang digunakan untuk terapi penyakit autoimun. Kemudian, selain infeksi ini, konsumsi obat NSAID ini yang merusak mukosa dengan menurunkan prostaglandin, sehingga terbentuklah luka pada lambung. Kemudian selain itu ada juga faktor lain berupa merokok, konsumsi makanan pedas dan asam, serta stres yang berlebihan. Kemudian untuk gejalanya sendiri, yang pertama itu ada nyeri dada atau nyeri perut bagian atas, kemudian mengeluarkan gas yang berlebihan, mual dan muntah, serta rasa terbakar di dada. Nah, untuk diagnosanya sendiri atau menegakkan bahwa ini adalah peptic ulcer, itu menggunakan beberapa pemeriksaan penunjang. Yang paling sering itu yaitu endoskopi, di mana dimasukkan selang kecil yang berkamera untuk melihat kondisi di dalam lambung. Kemudian yang selanjutnya adalah tes laboratorium. Tes laboratorium ini untuk menemukan keberadaan bakteri H. pylori yang tadi sebagai penyebab pertama peptic ulcer melalui urea breath test, dengan cara menghembuskan udara pernafasan atau dengan memeriksakan sampel darah dan feses. Kemudian untuk pengobatannya sendiri. Nah, untuk pengobatannya ini ada berbagai macam dan beberapa jenis-jenis pengobatan yang efektif. Yang pertama yaitu pemberian antibiotik. Nah, pemberian antibiotik ini juga tidak bisa sembarangan ya. Jadi ada beberapa bagian seperti amoksisilin, levofloxacin, clarithromycin, dan juga golongan metronidazole. Kemudian ada pemberian PPI atau inhibitor pompa proton. Nah, di sini mungkin ada beberapa yang sudah mengkonsumsi obat-obatan PPI, di mana biasanya sering diresepkan pada penyakit tukak lambung, yaitu seperti omeprazol, lansoprazol. Nah, kemudian ada juga beberapa tambahan lain seperti pantoprazol, rebeprazol, dan esomeprazol. Kemudian, obat untuk penetral asam lambung itu juga sering diberikan, yaitu berupa antasida. Nah, antasida ini tuh ada beberapa juga. Jadi dibagi menjadi dua, di mana yang pertama aluminium hidroksida, kemudian yang kedua itu ada magnesium hidroksida. Kemudian ada obat pelindung atau selaput perut dan usus kecil, seperti sukralfat. Bentuknya itu sama juga seperti sirup antasida, namun sukralfat itu umumnya biasanya lebih kental. Nah, kemudian yang terakhir itu bisa diberikan misoprostol. Nah, misoprostol ini diberikan pada kondisi tertentu dengan konsumsi O1 atau NSAID yang lama, supaya dapat mencegah terjadinya tukak lambung. Jadi misoprostol ini bisa diberikan bersamaan dengan pemberian obat-obatan seperti NSAID ataupun pemberian O1 itu. Mungkin itu saja sedikit informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih.